Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus Q yang mungkin adalah. Nah, kalian dari sini dapat dua pernyataan. Yang pertama, P sama Q itu prima berbeda, prima yang beda, yang lebih kecil daripada 12. Terus yang pernyataan kedua, kalian dapat P kurang Q kalau dibagi 4 itu menghasilkan sisa, bersisa. Kan dia tidak bulat, tidak habis dibagi 4, berarti dia itu menghasilkan sisa dari pembagian itu. Misal 5 bagi 4, kan kalau kalian pakai cara kayak gini, 5 dibagi 4, 1, 4, ini kan ada sisa 1 gitu. Nah, terus dari dari dua pernyataan ini menghasilkan bilangan-bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7 sama 11. Mana yang dari pasangan dua bilangan ini yang memenuhi pernyataan 1 sama 2? Nah, misal 11 kurangi 7, 11 sama 7. 11 kurangi 7 kan 4. 4 kan habis dibagi 4. Berarti 11 dan 7 bukan. Langsung aja kalian bisa dapat, kalian pasang-pasangin aja semuanya. Asal memenuhi dua pernyataan ini, kalian dapat beberapa pasangan angka. Nanti 2 sama 3, ya kan? Terus 2 sama 5. Terus 3 sama 5 ya. 3 sama 7 enggak. Kan 7 dikurangi 3 dibagi 4 kan habis. 2 sama 7 bisa. 2 sama 7. Nah. Terus 3 sama 11. Enggak bisa. Kan 11 kurangi 3 jadi 8. 8 kan habis dibagi 4. Dia enggak menghasilkan sisa. 7 sama 5. 2 sama 11 juga bisa. Terus di sini aja. 2 sama 11. Nah, dari pasangan-pasangan ini kalau dijumlah apakah memenuhi pilihan-pilihan ini? Coba kita cek. Ini kan 2 sama 3 kalau dijumlah 5. Yang ini 7. Yang ini 8. Terus yang ini 9. Bisa menghasilkan angka 10 enggak? Dari dua ini. 10 itu penjumlahan dua bilangan prima atau enggak? Enggak ya, dia enggak bisa terdiri dari dua bilangan prima. Dia kan cuma bisa terdiri dari 5 tambah 5, terus 7 tambah 3, 9 tambah 1. 1 kan bukan bilangan prima. 8 tambah 2, 8 bukan bilangan prima. Terus 7 tambah 3. 7 tambah 3 bisa. Tapi 7 tambah 3 itu habis dibagi 4. Selisihnya kan 7 dikurangi 3, 4. Ini kan habis dibagi 4, tidak bersisa. Berarti 7 sama 3 enggak memenuhi pernyataan kedua. Berarti 10 enggak. Berarti jawabannya yang A, 1, 2, dan 3. Lanjut, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, aku mau ngajarin cara buat titik tanpa menggunakan rumus. Kalian cuma pakai bentuk dasar dari garis. Bentuk dasar dari garis itu apa sih? Y sama dengan mx plus c, ya kan? Ini yang pertama-pertama biasanya dikenalin. M itu kan jadi gradien. Terus yang ini konstanta atau perpotongan dengan sumbu Y.
perpotongan intercept aja. Intercept itu artinya perpotongan. Intercept sumbu Y. Nah, kita buat dulu garisnya. Kan udah diketahui M-nya 1/3. Terus dia melalui titik ini. Berarti kan M-nya 1/3. Berarti sementara kita punya persamaan garisnya kayak gini. Y sama dengan 1/3 X plus C. Nah, kita nyari nilai C. C-nya belum diketahui. Nah, cara nyari nilai C kan dia melalui titik ini. Berarti kalau aku substitusiin titik ini ke persamaan garis ini, berarti memenuhi dong. Coba kita substitusi 3,1 ke persamaan garis ini. Berarti kan X-nya 3, Y-nya 1. Berarti Y1 sama dengan 1/3 kali X-nya 3 plus C. Nah, ini dapat nilai C. 1 sama dengan 1 plus C. C-nya 0. Berarti persamaan garisnya kita dapat Y sama dengan 1/3 X. Ya kan, udah ngerti? Ini hapus dulu. Kita dapat persamaan garisnya Y sama dengan 1/3 X. Nah, kita sekarang coba-coba dari pilihan ini mana yang memenuhi. Kan kita nggak bisa menentukan koordinat mana yang melalui garis ini atau terletak di garis ini tanpa memasukkan nilai koordinat itu. Nah, syaratnya kalau memenuhi itu, ini tuh harus apa ya? Harus cocok sama nilai, harus cocok sama persamaan garis ini. Nah, yang di sini udah jelas cocok kan 0,0. Kalau kita masukin koordinat 0,0 di sini, ini hasilnya bakal jelas. Maksudnya hasilnya nggak salah. Kan kalau kita masukin 0,0 ke sini, kan ini Y 0 sama dengan 1/3 kali 0. Berarti kan 0 sama dengan 0. Ini kan benar. Coba kita yang nomor 1. Pilihan 1 ya. Pilihan 1 kan min 3,0. Berarti kan X-nya min 3, Y-nya 0. Y-nya 0 berarti Y di sini 0. X-nya min 3. 1/3 dikali negatif 3. 0 sama dengan negatif 1. Nah, ini maksudku tadi nggak memenuhi. Ya kan hasilnya jadi jelek kayak gini. Berarti yang pilihan 1 nggak memenuhi. Berarti pilihan 1 salah. Nah, kalau ada tipe soal kayak gini, berarti tipe soal kayak gini tuh pilihannya itu saling berhubungan. Misal nomor 1 udah salah. Oh, berarti yang ada pilihan di pilihan A, B, C, D, E itu yang ada angka satunya berarti salah semua. Ya kan? Ini salah, ini salah. Semua benar juga salah. Berarti tinggal 2 dan 4. Nah, kita cek pilihan ke 4. Nah, kalau 1 salah, berarti 3 juga otomatis salah, ya kan? Kan di C dan D ini hanya ada angka 2 dan angka 4. Berarti nomor yang ini otomatis salah, walaupun nggak usah dicek juga. Kalau pilihan 1 benar, otomatis di pilihan 3 juga benar kalau kalian cek di sini. Kan 1 pasti pasangannya sama 3. 1, 3. Terus yang ini 1, 3. Terus yang semua benar juga ada 1 dan 3. Tanpa dicek ya. Yang nomor 3 kalau mau dicek juga nggak apa-apa. Nanti pasti hasilnya juga jelek kayak tadi. Nah, sekarang kita ngecek nomor 4. Nomor 4 ini bisa benar, bisa salah. Nomor 4 berarti X-nya 6, Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan 1/3 kali 6. 2 sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, ini hasilnya kan memenuhi. Hasilnya enggak jelek kayak tadi. Berarti nomor 4 benar. Nah, berarti jawabannya yang 2 dan 4. Lanjut.
ada grafik di atas menunjukkan seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan. Nah, ini seluruh siswa, yang hitam ini seluruh siswa. Terus yang abu-abu ini jumlah siswa perempuan. Nah, terus ada pernyataan 1-4. Kita harus nyari pernyataan yang benar. Ini caranya mau nggak mau kita harus cek, tapi nanti biar cepet triknya itu ada ini pernyataan ini di pilihan A, B, C, D ini saling berhubungan. Kan tadi aku udah bilang pernyataan 1 dan 3 itu satu paket gitu loh. Jadi kalau 1 benar, 3 pasti benar. Kalau 2 benar, 4 belum tentu benar. Tapi yang berhubungan itu cuma 1 dan 3 gitu. Tapi kalau 4 salah, berarti 1 dan 3 benar. Ya kan, kalau kalian misal pilihan 4 salah, berarti kan ini salah, ini salah, ini salah. Berarti kan 1 dan 3 otomatis benar. Kita tinggal ngecek pilihan kedua. Itu biar cepat aja sih. Jadi kalian nggak perlu ngecek semuanya satu-satu. Nah, kita ngecek pilihan 1 dulu. Rasio jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. S itu kita tinjau dulu per sekolah. Ini sekolah S, ini sekolah R. Nah, jumlah perempuannya berapa? Rasio kan berarti perbandingan. Jumlah perempuannya di S itu 200 dibandingin jumlah laki-laki. Ingat ya, ini kan jumlah seluruh siswa. Berarti jumlah laki-lakinya kan jumlah seluruh siswa dikurangin jumlah siswa perempuan. Berarti 170. Terus yang di R itu 220 per 200. Nah, pernyataan 1 kan bilang kalau dia itu S lebih besar dari R rasionya. Nah, ini cara ngeceknya, kalian ubah ke bentuk desimal biar lebih enak. Cara ngubahnya kan pembagian biasa. 200 dibagi 170. 170 kurangin 30 minjem 01 koma ini 1 juga 1,1 170 dikurangin 300 lagi 300 130 0 berarti ini jadi 1,17 ya 7 iya 7. Nah, terus ini kan udah dapat 1,17. Dua angka sebenarnya kayaknya udah cukup sih. Kalau mau dilanjutin juga nggak apa-apa, sampai 3 angka di belakang koma juga nggak apa-apa. Nah, terus yang R 220 dibagi 200 ini 200 dikurangin 200 1,1 pas, berarti ini 1,1 yang R. Berarti kan dari pernyataan ini, dari nilai ini maksudnya 1,17 sama 1,1 kan ini pasti emang jelas lebih besar 1,17. Berarti yang pilihan 1 ini benar. Nah, tanpa dicek pilihan 3 juga benar. Sekarang kita ngecek pilihan kedua. Pilihan kedua itu persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Nah, jumlah siswa laki-laki di sekolah R itu 200 ya kan. Persentase itu berarti per total. Totalnya ada 420. Ini di sekolah R. Kalau di sekolah P itu kan laki-lakinya berarti selisihnya ini. Selisihnya kan 170 dibagi 350. Ini di sekolah P. Nah, kita ngeceknya kayak tadi.
lebih besar mana. Persentase kan sebenarnya dikali 100%. Tapi kalau cuma kayak gini juga perbandingan juga nggak apa-apa. Karena sama aja nanti dikali 100% atau nggak dikali 100%. Nanti kan kelihatan nilainya kan, kalau dikali 100% itu kan cuma ngubah ke bentuk persen. Kita kan nggak perlu ngubah ke bentuk persen. Buat nyari yang terbesar, kita nyari aja perbandingannya. Perbandingan seluruh siswa laki-laki terhadap seluruh siswa total. Jadi ini berapa ini? 200 dibagi 420. 0,4 ya. 1680 kurangin 320, 0,47. Nah, aku pakai dua angka aja, dua angka di belakang koma. Ini 0,47. Yang P 170 dibagi 350, 0,4 ya. 1400 dikurangin 300. Berarti ini jadi 48. Kan dikali 8 2800. Nah, ini dari sini udah jelas 0,48 sama 0,47. Yang P presentasenya 0,48. Nah, tadi aku bilang kenapa nggak perlu dikali 100%, karena ini kalau kalian kali 100% sama aja. Ini 47%, yang ini 48%. Kan cuma beda di penyajian data. Ini kan 0,47 kan 47 per 100. Yang ini 0,48 kan 48 per 100. Nah, sama aja sebenarnya. Cuma aku bentuknya jadi desimal. Kalau diubah ke persen juga nggak apa-apa. Ini kan jelas yang P lebih besar. Berarti di pernyataan nomor 2 di R lebih besar dari P itu salah. Nah, udah dapat jawabannya sih dari sini. Nggak perlu dicek nomor 4 juga. Nanti kan kita hemat waktu, kita nggak perlu ngecek nomor 3 sama nomor 4. Berarti 1 dan 3. Karena di pilihan itu nggak ada 1, 3, 4 gitu. Jadi pasti kalau nomor 2 salah, berarti pilihan 4 juga salah. Nah, 74. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi dan 2 sendok creamer. Kopi banding creamer itu 3:2. Kalau digunakan kopi 5 sendok, berarti kalau kopi 5 sendok, terus creamernya A. Nah, A-nya itu berapa? Nah, kita nyari nilai A dulu. Caranya kan berarti itu kan harus 3:2. Berarti 5 dibanding A itu harus 3:2. Kita kali silang, A sama dengan 10/3. Udah, ini aja. Terus berarti kan ini P itu kan 3A, berarti 3 dikali 10/3. 3 dikali 10/3 itu 10. Berarti udah dapet ya. P nilainya 10, Q nilainya 10. P sama dengan Q. Gampang. Jadi mah harga satu buku dan satu pensil 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil ada 5.000. Berarti kita dapat 2 pernyataan. Pernyataan pertama, buku B plus P itu 35.000. Pernyataan kedua itu buku B dikurangin P, selisihnya kan itu 5.000. Nah, kita eliminasi. Nah, eliminasi itu kita harus ngilangin salah satu nilai. Kan kalau kita dua pernyataan ini kita jumlahkan, berarti kan yang negatif sama positif, P positif dan P negatif kan saling meniadakan, ya kan? Nah, sedangkan ini B itu positif ditambah B yang positif, berarti kan jadi 2B. Kalau tadi kan P positif ditambah P negatif,
berarti kan habis. Ini kan nilainya juga 35.000 ditambah 5.000 kan jadi 40.000. Kita dapat harga bukunya 20.000. Kalau harga bukunya 20.000, berarti kita tahu pensilnya berapa. Kan tadi buku ditambah P itu 35.000, bukunya 20.000. P-nya berarti 35.000 dikurangin 20.000, ya kan? Berarti 15.000. Atau dari pernyataan 2 juga bisa. Kan selisihnya buku sama pensil 5.000. Kalau bukunya 20.000, berapa nilai P biar menghasilkan nilai 5.000? Kan 15.000. P berarti sama dengan 15.000. Nah, P itu bukan P di sini ya. Ini P kecil, ini kan P besar. Ini beda. Ini kan P besar, yang aku pakai kan P kecil. Sebenarnya ini cuma membedakan sih. Kalian mau pensil jadi A juga nggak masalah. Misal B plus A sama dengan 35.000 itu nggak masalah. Ini cuma variabel, jadi bebas. Nah, Q itu jumlah uang minimal yang cukup untuk memberi salah satu dari buku atau pensil. Uang minimal itu kan buku atau pensil, berarti minimalnya kan 15.000. Berarti Q itu 15.000. Dari P dan Q ini yang paling besar, berarti kan P. Berarti P lebih besar dari Q. Nah, sekian dari gua. Kalau ada yang mau ditanyain juga nggak apa-apa, bisa komen atau japri. Terus jangan lupa like, comment, dan share. See you in the next video.